Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 di UPT SMP Negeri 25 Tulang Bawang Barat. Nah, jadi untuk mata pelajaran IPS di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, di materi awal, kalian akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, letak dan luas Indonesia. Ini merupakan submateri dari materi pokoknya, yaitu tentang interaksi antar ruang. Jadi selain letak dan luas Indonesia, di interaksi antar ruang kalian akan mempelajari tentang pengetahuan peta, kemudian interaksi atau hubungan timbal balik antar ruang satu dan ruang yang lain. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menyebutkan letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, jadi setelah Bapak jabarkan nanti, diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan letak astronomis dan letak geografis. Nah, selain itu, kalian memiliki pengetahuan tentang pengertian dari letak astronomis itu apa dan letak geografis itu apa, serta dampak dari letak astronomis dan letak geografis Indonesia itu apa saja, serta memahami karakteristik wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita bahas letaknya, kalian perlu ketahui dulu ini merupakan profil Indonesia, negara kita tercinta yang sudah Bapak ringkas. Nah, sudah Bapak ringkas. Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Dan luas lautan itu mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Jadi wilayah Indonesia 2/3-nya merupakan wilayah lautan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia memiliki 17.504 pulau dan menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu pada tahun 2020 ini 270.203.917 jiwa. Ini menempati urutan keempat. Nah, kemudian untuk suku bangsa sendiri, karena Indonesia memiliki keanekaragaman suku yang sangat banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Di tahun 2010, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa, serta memiliki 801 bahasa daerah, itu menurut data 2019. Kemudian untuk wilayahnya sendiri, Indonesia berbatasan sebelah utara itu dengan negara Malaysia. Nah, di bagian sini ya, kurang lebih ya, negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan bagian sini. Kemudian untuk bagian selatan, itu Timor Leste di sini, Australia, benua Australia di bagian bawah sini, dan Samudra Hindia. Untuk sebelah baratnya yaitu Samudra Hindia. Serta sebelah timur itu berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, kita masuk sekarang ke letak astronomis Indonesia. Apa sih yang dimaksud letak astronomis itu? Ini adalah penjelasan dari letak astronomis, yaitu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, jadi diingat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini Bapak blok, jadi kalian hafalkan. Nih, pengertian dari garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal, jadi tidak terlihat ya, pada peta ataupun globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kemudian untuk garis bujur, yaitu
garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Ini Bapak ada gambar mengenai garis lintang dan garis bujur. Jadi kurang lebih bumi itu bentuknya seperti ini dan sedikit miring. Jadi tidak tegak lurus ya, sedikit miring. Di bagian ini ada kutub utara yang bagian atas, serta bawahnya itu dinamakan kutub selatan. Kemudian untuk garis lintang terlebih dahulu, garis lintang itu membentang mendatar ya, mendatar di bagian tengah yang membelah bumi menjadi utara dan selatan itu dinamakan garis 0 derajat atau garis khatulistiwa, atau ada yang menyebutnya juga dengan garis ekuator. Untuk yang bagian atas, dari tengah ke atas ini dinamakan sebagai garis lintang utara. Ini ada garis. Nah, garis-garis ini yang mendatar itu dinamakan garis lintang. Kalau yang atas ke sini, dari tengah ke atas itu dinamakan garis lintang utara. Sedangkan yang ke bawah, dari tengah ke selatan, mengarah ke kutub selatan ini dinamakan garis lintang selatan. Untuk garis bujur yang mana? Nah, garis bujur itu yang ini. Garis bujur. Dia menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dia vertikal garisnya. Garis lintang dan garis bujur. Nah, karena tadi letak astronomis pengertiannya adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dia berdasarkan derajat lintang utara, selatan, maupun bujur barat ataupun bujur timur. Dan ini adalah letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara, LU ini lintang utara bacanya, kemudian 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Ini penjelasan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kita lihat garis lintangnya dulu, garis yang horizontal atau yang mendatar. 6 derajat lintang utara itu di sini. Ini batasnya, 6 derajat lintang utara. Yang tengah ini adalah garis ekuator yang membelah bumi menjadi bagian utara dan selatan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, dari sini ke bawah itu kan sudah masuk ke lintang selatan. Batasnya di sini. Ini garisnya. 11 derajat lintang selatan. Jadi dari atas yang mendatar sini ini 6 derajat lintang utara, yang mendatar di bawah itu 11 derajat lintang selatan. Sekarang kita lihat garis bujurnya. 95 derajat bujur timur. Ini merupakan garisnya. Ini 95 derajat bujur timur. Sampai 141 derajat bujur timur. Ini garisnya. Jadi wilayah Indonesia itu berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya itu 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi wilayah yang segi 4 ini, yang persegi panjang ini merupakan wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya. Sekarang kita lihat pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, itu Indonesia beriklim tropis. Nah, untuk menentukan iklim ini, itu nanti akan Bapak terangkan berdasarkan gambar pembagian iklim menurut iklim matahari. Sekarang kita lanjut dulu ke pengaruh selanjutnya. Curah hujannya tinggi karena dia beriklim tropis. Sinar mataharinya pun bersinar sepanjang tahun. Berbeda dengan lintang sedang dan lintang tinggi. Mereka ada 4 musim dan tidak setiap tahun sinar matahari bersinar di sana. Serta karena luasnya Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu.
waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dan masing-masing zona waktu ini memiliki perbedaan 1 jam. Jadi wilayah Indonesia Timur misal sekarang jam 7, di waktu Indonesia Tengah itu masih jam 6, dan waktu Indonesia Barat itu masih jam 5. Nah, ini untuk pembagian iklim. Di sini bisa kalian lihat, ini lintang itu dari 0 sampai 90. Itu untuk lintang selatan. Demikian juga untuk lintang utaranya 0 sampai 90 derajat lintang utara. Nah, kalian lihat di sini iklim tropis itu digambar itu yang berwarna hijau. Batasnya apa? Batasnya mulai dari 23,5 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara atau sebaliknya. Itu iklim tropis. Kemudian untuk iklim subtropis di bagian belahan bumi utara itu 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat yang berwarna orange ya, utara dan selatan. Jadi kalian harus ingat kalau utara, sebelah utara Khatulistiwa itu lintang utara, sedangkan yang sebelah bawah Khatulistiwa itu dinamakan lintang selatan. Di bawah juga ada iklim subtropis. Jadi kalian fokus ke warna orange ya, ke warna orange. Selanjutnya ada iklim sedang. Iklim sedang itu yang ditunjukkan gambar berwarna biru muda dari 40 derajat sampai 66,5 atas maupun bawah nih. Ini iklim sedang. Dan yang terakhir iklim dingin di kutub itu 66,5 sampai 90 derajat. Nah, jadi berdasarkan pembagian iklim di bumi itu ada 4, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Itu untuk pembagian iklim ya. Kemudian kita masuk ke pembagian waktu di Indonesia. Nah, jadi di sini Bapak tunjukkan peta pembagian waktu Indonesia. Bagian barat, mulai dari Aceh ya, Aceh, kemudian sampai Pulau Jawa dan sebagian Pulau Kalimantan, itu adalah waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian mulai dari Bali, Balikpapan, Samarinda, dan Pulau Sulawesi itu masuk ke dalam waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir di Kepulauan Maluku serta Papua maupun di beberapa pulau yang kecil yang lain ya, masih ke dalam masuk ke Provinsi Sulawesi, itu sudah masuk ke waktu Indonesia Timur. Jadi selisih waktu WITA ataupun WIT ini 1 jam. WIT ke WITA itu 1 jam, WITA ke WIT itu 1 jam. Kalau dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur itu berarti 2 jam. Itu. Yang duluan yang mana? Nah, yang duluan waktunya adalah mulai dari waktu Indonesia Timur. Itu makanya ketika kalian kalau melihat tayangan televisi untuk yang Islam ini biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada misal ada pengumuman azan di wilayah Indonesia Timur ataupun wilayah Indonesia Tengah. Nah, itu karena adanya pembagian waktu. Jadi ada yang buka duluan, ada yang buka puasa duluan, ada yang belakangan itu. Kemudian selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia. Berbeda dengan letak geografis, kalau tadi letak berbeda dengan astronomis ya, maksudnya. Kalau letak geografis itu berdasarkan kenyataan di bumi. Kalau tadi kan letak astronomis berdasarkan garis lintangnya. Kalau letak geografis itu letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataan di bumi dan menentukan pula posisi antara daerah yang satu dengan yang lain. Nah, tuh. Misalkan kalau di Desa Sumberjo itu diapit oleh Desa Margodadi dan juga Desa Makarti.
Itu contoh letak geografis Desa Sumberrejonya. Kalau Indonesia itu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini lihat petanya. Ini merupakan wilayah Indonesia di sini. Di sini adalah wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu terletak di benua Asia. Asia itu di bagian sini. Ini merupakan benua Asia. Dan di bawahnya, itu bagian selatan itu adalah benua Australia. Serta wilayah perairan ini dibatasi oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Tuh. Jadi diingat bedanya kalau astronomis tadi berdasarkan garis lintang bujur. Jadi mutlak, tidak bisa diganggu-gugat itu. Letaknya sudah pasti berdasarkan garis hayalnya. Kalau letak geografis itu berdasarkan letak kenyataan di buminya. Semua tempat kalau dinamakan letak geografis itu berdasarkan kenyataan di bumi, bukan berdasarkan garis lintang maupun garis bujur. Dampaknya apa? Yang pertama, Indonesia itu kaya akan koleksi flora dan fauna. Indonesia juga memiliki koleksi flora fauna yang bersifat asiatis, peralihan, dan australis. Ini ada peta persebaran hewan di Indonesia. Jadi wilayah Indonesia bagian barat ini merupakan faunanya tipe asiatis, karena dulunya negara Indonesia sebelum jutaan tahun yang lalu belum terbentuk kepulauan-kepulauan di Indonesia. Itu bagian baratnya itu menyatu dengan benua Asia. Tuh. Makanya disebut, makanya ada beberapa fauna yang mirip dengan wilayah Asia. Tuh. Bahkan sebagian besar binatangnya sama dengan di benua Asia. Ada beruang madu, ada harimau, kemudian ada gajah, badak, banteng, dan orangutan. Kemudian ada suara-suara mengganggu videonya. Jadi Bapak jelaskan lagi. Di sini di bagian tengah ini faunanya itu bersifat peralihan antara benua Asia dan juga benua Australia. Ada babi rusa, maleo, anoa, dan komodo. Nah, komodo ini merupakan hewan endemik. Hewan endemik itu berarti cuman ada di satu wilayah itu, tidak ada di wilayah yang lain. Dan yang terakhir ini adalah tipe australis. Tipe australisnya ada wallaby yang mirip dengan kanguru karena dia ada kantungnya di perut untuk membawa anaknya. Kemudian ada kuskus, burung kakatua, dan burung cendrawasih. Nah, pemisah antara fauna yang bersifat asiatis dan peralihan itu dinamakan garis Wallace atau Wallace line. Nih, garis Wallace. Ini garis yang di sini. Garis Wallace. Dan yang di bagian timur yang memisahkan dengan tengah atau peralihan yang memisahkan dengan Australis itu dinamakan garis Weber. Itu dinamakan berdasarkan penemu garis itu. Jadi ada garis Wallace dan garis Weber. Selanjutnya, dampak letak geografis Indonesia yaitu adalah posisi silang Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan jalur pelayaran atau lalu lintas pelayaran untuk apa? Untuk kapal-kapal kargo, untuk perdagangan dunia. Jadi dari benua Australia ini melewati dulu wilayah Indonesia. Indonesia. Dan Indonesia juga diuntungkan karena letak geografisnya. Selain karena pelayaran yang singgah di pelabuhan-pelabuhan internasional Indonesia, itu di bandara juga untuk pesawat transit
mulai dari benua Eropa ataupun benua Asia yang akan ke benua Australia, dan itu memberi dampak positif bagi perekonomian negara Indonesia. Itu dari segi ekonominya. Yang dari segi kebudayaan, apa? Dari segi kebudayaan, karena letak geografisnya banyak orang-orang singgah, itu muncul budaya-budaya baru, tetapi tetap mempertahankan budaya asli Indonesia. Itu semakin beragam, orang-orangnya semakin beragam, kebudayaannya juga semakin beragam. Nah, demikian penjelasan dari Bapak mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, untuk tugas nanti akan Bapak share menggunakan Bapak share ya ke grup WhatsApp masing-masing kelas, baik itu kelas 7A maupun 7B. Tugasnya langsung dikerjakan di Google Form. Jadi kalian tidak perlu lagi menulis, langsung buka HP, langsung saja isi di Google. Video tutorialnya sudah Bapak kirimkan ke grup masing-masing. Jadi kalian bisa tonton di situ. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian linknya nanti akan Bapak kirim untuk mata pelajaran IPS. Demikian pembelajaran IPS kita pada kesempatan ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.